A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang maha memiliki segala sesuatu. Segala puji bagi Allah disertai rasa syukur yang tidak ada habisnya. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka seluruh kebaikan ini telah disempurnakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Dalam susahmu engkau memuji Allah, dalam senangmu engkau memuji Allah. Karena susahmu datangnya atas izin Allah, senangmu datangnya dari Allah. Maka menghadapi susah dan senang hanya dengan memuji Allah. Bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan karena senang engkau jadi riya, takabur, lupa diri. Jangan karena susah imanmu turun hancur dan kemudian jauh dari Allah. Susah dan senang seluruhnya atas izin Allah. Maka Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita umatnya dalam semua keadaanmu. Jika engkau merasakan kesusahan maka engkau puji Allah. Engkau merasa kesenangan, engkau puji Allah. Jangan lisan ini terlepas dari memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jika menghadapi kesusahan, pujilah Allah. Kembalikanlah semuanya kepada Allah. Minta ampunlah kita kepada Allah. Jangan ada kehidupan ini yang lepas daripada ikatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak pagi sampai sore menjelang buka duduk di majelis ilmu, Masya Allah. Dihadirkan guru demi guru, pemateri demi pemateri. Allah izinkan kita punya tubuh yang sehat, punggung yang kuat untuk duduk, bisa menyimak, menyaksikan. Mata kita dengan serius memandang kepada begitu banyak indahnya ilmu-ilmu Allah di kajian ini. Tapi coba kita renungkan, padahal sejak pagi duduk di sini bertemu dengan guru-guru, para pemateri, kalau bisa maunya fokus melotot aja. Gitu enggak Bun? Kepingin merhatikan dengan serius. Tapi bisakah mata ini membuka tanpa terpejam lagi sedikit pun, tidak berkedip-kedip walaupun hati ingin. Bisa apa enggak matanya enggak berkedip? Mata ini bukan punya kita, punya siapa? Allah. Yang mengatur keadaan mata ini siapa? Betapapun terkesimanya, ingin kita memandang, membuka mata terus menerus, enggak bisa, mata kita akan berkedip. Karena Allah perintahkan mata ini berkedip. Bahkan mata ini tidak ada kuasa kita atasnya. Lidah kita terselip di antara dua gigi. Tapi sampai hari ini tidak juga habis itu lidah dikunyah oleh gigi. Betul? Kalau tidak bisa lagi menyampaikan ilmu agama Allah ini. Baru ngomong 1 jam sudah habis lidahnya terkunyah oleh gigi. Bukankah daging yang kita masukkan ke dalam mulut kemudian dia dikunyah oleh gigi. Kemudian dia lembut, hancur ya. Tapi lidah kita tidak terkunyah oleh gigi. Siapa yang mengatur geraknya? Allah. Maka mata ini untuk memandang yang Allah ridha. Lisan ini untuk menyampaikan, menyebut, berbicara hanya yang Allah ridha. Begitu pula seluruh yang ada pada jasad ini. Allah berikan jasad dihidupkan dengan ruh agar kita menghamba kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sungguh Allah katakan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
menyembah kepadaku, menghamba, mengibadahi aku. Surah Al-Dzariyat ayat ke-56, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menghamba kepadaku, menyembah kepadaku, mengibadahi aku. Allah tidak menciptakan kita untuk yang lainnya selain daripada mengibadahi Allah, menyembah kepada Allah, menghamba kepada Allah. Oleh karena itu Allah kirimkan petunjuknya, yakni Al-Quran. Yang di bulan Ramadan ini sungguh momentum yang luar biasa. Karena dalam Al-Baqarah 185 Syahrul Ramadan, Allah sebut bulan Ramadan menjadi bulan yang Allah pilih sebagai permulaan turunnya Al-Quran yang disebut oleh Allah Hudalin Nas wal Furqan. Dia adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan Quran ini menjadi pembatas, pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah di hadapan Allah, antara yang halal dan yang haram. Maka ini petunjuk kehidupan jika engkau betul-betul ingin menghamba kepada Allah. Inilah petunjuk yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Maka sekali lagi akhwati fillah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, sungguh hidup ini hanyalah jalan kita untuk terus menghamba kepada Allah. Susah makin dekat dengan Allah, senang makin dekat dengan Allah. Diberi kelapangan maka mendekat kepada Allah, diberi kesempitan maka mendekat kepada Allah. Bukankah Nabi Yunus alaihi salam yang Allah perintahkan untuk menyampaikan agama Allah kepada kaumnya yang sesat, dan terus menerus menyampaikan, namun kaumnya tak juga mau mengimani, bahkan berbuat yang buruk atas penyampaian ketauhidan yang Allah perintahkan kepada Nabi Yunus alaihi salam. Dan kemudian Nabi Yunus alaihi salam marah, pergi meninggalkan kaumnya, bahkan naik ke atas kapal, menyeberang di lautan. Betul. Kemudian apa yang terjadi? Allah Ta'ala mendatangkan peringatan kepada hati yang marah. Padahal marahnya karena agama Allah yang tauhid ini tidak mau didengar dan diterima oleh kaum yang sesat. Padahal karena Nabi Yunus alaihissalam begitu ingin kaumnya betul-betul selamat. Tapi karena perilaku kaumnya yang demikian, maka beliau marah, beliau sedih, beliau tidak bisa terima bahwa wahyu dari Allah diperlakukan dengan buruk oleh kaumnya. Maka beliau pergi, beliau tinggalkan. Tapi Allah datangkan peringatan. Hati yang marah, hati yang kecewa, beliau mendapat peringatan dari Allah. Terceburlah ke tengah lautan, dimakan oleh ikan, tenggelam ke dasar lautan di dalam perut ikan. Ada di kegelapan hingga kemudian Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh Engkau maha suci ya Allah, hamba yang zalim, hamba yang banyak zalim, hamba yang banyak salah, hamba yang banyak berdosa, hamba yang banyak lalai, hamba yang banyak lupa ya Allah. Maka hati yang kembali tunduk kepada Allah, hati yang kembali tenang dan tentram dengan mengingat Allah, maka dari dasar lautan dibawalah ikan besar itu dengan izin Allah. Maka Nabi Yunus alaihissalam dilontarkan kembali ke dunia, ke daratan. Ya, ingatlah bahwa sungguh susah senang semua datangnya daripada Allah. Ingatlah bahwa Allah menceritakan di dalam Al-Quran kisah-kisah yang lalu, sejarah-sejarah yang lalu, agar kita mengambil pelajaran daripadanya, agar kita punya petunjuk menempuh perjalanan menuju tujuan. Tujuannya apa umahat? Tujuannya apa akhwati fillah? Siapa yang punya tujuan, yang mau nyampaikan tujuannya, silahkan ukhti.
Surga, Allahu Akbar. Itu jawabannya. Di dunia ini, seluas apapun langkahmu, sepanjang apapun langkahmu, selebar apapun langkahmu, sungguh engkau sedang menuju kepada liang kubur. Jaga langkah kita, karena langkah ini menuju liang kubur. Oh, teteh tinggalnya di bagian paling selatan dari muka bumi ini. Sudah beberapa tahun ini tinggal di Selandia Baru di bagian paling selatan. Masjidnya Syekh itu adalah the most southern mosque in the world. Masjid yang paling selatan di muka bumi ini, habis itu kutub selatan. Ya. Maupun dari kutub selatan, maupun dari kutub utara, maupun dari mana di seluruh muka bumi ini, langkah ini menuju kepada liang kubur. Siapapun engkau wahai akhwat, maka engkau calon jenazah. Bagaimanapun kuatnya dirimu hari ini, engkau akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Teteh akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Diri ini yang akan merasakan hidup di alam kubur. Yang kita tidak tahu berapa lama kita akan ada di alam kubur. Tapi sejarah perjalanan manusia menunjukkan betapa banyak manusia-manusia yang bahkan sudah ratusan, mungkin ribuan tahun berada di alam barzah. Betul? Di dunia berapa lama? Pada hadis Nabi SAW, beliau sampaikan bahwa umur umatku kebanyakan pada angka 60 tahun. Yang lebih daripadanya sungguh sedikit. Sebentar di dunia, maka susahmu senangmu teruslah memuja dan memuji Allah. Allah telah memberikan petunjuk untuk selamat, yakni adalah Al-Quran. Maka sore hari ini kita bicara tentang hajrul Quran, suatu kesia-siaan terbesar di dalam hidup. Kata kesia-siaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan kesia-siaan atau sia-sia itu adalah suatu kegagalan, suatu yang percuma, suatu yang tak ada hasilnya, suatu yang tak ada harganya, gagal, rusak, sudah tidak ada lagi suatu kebaikan di sana. Itulah kesia-siaan, percuma. Hidup di dunia seperti baru saja tadi kita muhasabahkan, seluruhnya adalah karena Allah. Berapa banyak seseorang mengisi kajian, belum tunai kajiannya, Allah telah ambil rohnya, ambil nyawanya, betul. Mengaji, Allah ambil nyawanya. Sholat dalam sujud diambil nyawanya. Kita sering mengatakan, aduh aku kayaknya ngantuk, gak sempet dulu. Aduh belum waktunya deh baca Quran, nanti aja malam, nanti saja malam. Kita masih hidupnya sekarang. Maka kalau sekarang ada kesempatannya baca Quran, baca. Jangan nanti saja malam. Belum tahu masih ada gak umur kita nanti saja malam. Kalau di keadaan saat ini ada peluangnya, maka seluruhnya kita jadikan amal ibadah kepada Allah. Masih ada lisan kita, masih bisa bicara lisan kita. Maka jangan bicara yang lagu, jangan bicara yang rofats. Lagu ini sia-sia artinya, nggak ada faedahnya. Rofats ini artinya kotor. Jangan bicara yang kotor, jangan bicara yang tidak ada faedahnya. Nabi SAW melarang hal tersebut. Ya. Maka hajrul Quran adalah suatu kesia-siaan terbesar di dalam hidup. Hidup ini diberikan oleh Allah. Allah yang menghidupkan jasad dengan diisikan oleh ruh. Maka Allah sebutkan tidak ada tujuan penciptaan manusia selain agar menghamba kepada Allah. Maka menjadi suatu kegagalan, kepercumaan, sia-sia dalam hidup ini jika kita melakukan yang disebut hajrul Quran. Apa itu hajrul Quran? Kata hajar dalam bahasa Arab maknanya adalah memutus, ya, terputus dari Quran. Itu suatu kesia-siaan yang besar di dalam hidup ini. Pada surah Al-Furqan ayat ke-30, Nabi SAW mengadukan kepada Allah bahwa sungguh kaumku
mengabaikan atau mengacuhkan Al-Quran. Ya Rob, ya Tuhanku, sungguh kaumku mengacuhkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran. Karena pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya, maka kaumnya ini membuat kegaduhan. Kaumnya ini hiruk pikuk, sengaja banyak bicara-bicara supaya apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini jadi tidak terdengar. Orang jadi bingung, tidak bisa menyimak. Maka barang siapa, astagfirullah, ketika Al-Quran dibacakan, ketika pembelajaran Al-Quran disampaikan, dia hiruk pikuk, dia gaduh, dia bicara-bicara. Sungguh ini tanda dari hajrul Quran. Diri ini terputus dari Quran. Karena berada dalam keadaan mengacuhkan Al-Quran. Dan ini diadukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyampaikan pada Al-A'raf 204, apabila Al-Quran dibacakan maka tenanglah dan dengarkan dengan baik-baik hingga Allah ridha kepadamu. Tenanglah, dengarkan. Kalau ingin ridhonya Allah, kalau ingin berkah dari Allah, kalau enggak Allah enggak butuh sama kita. Betul? Betul. Allah tidak perlu kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Kita yang butuh kepada Quran. Allah menjamin dalam surah Ibrahim ayat yang pertama Allah sebut Al-Quran. Dia minna zulumati ilan nur. Dia adalah pembawa cahaya yang akan mengeluarkan dari kegelapan. Maknanya dia akan mengeluarkan kita dari kebodohan, ketidaktahuan. Hidup yang campur baur. Bercampurnya yang halal dengan yang haram. Yang hak dengan yang batil. Campur aduk. Quran akan mengeluarkan kita dari sana sehingga hidup ini tertata dan jalannya menuju kepada syurganya Allah. Menuju kepada Allah. Maka sore hari ini dalam waktu yang tersisa, insya Allah kita akan mengingatkan kembali diri kita. Mengenai keadaan yang terputus dari Al-Quran. Ada beberapa tanda sikap perbuatan yang membuat kita ini disebut terputus dari Al-Quran. Dan barang siapa yang terputus dari Al-Quran maka dia berada dalam kegelapan. Bisa saja semisal kita melihat orang yang dianggap sukses dalam kacamata dunia. Uangnya banyakkah? Namanya populer luar biasakah? Atau memiliki harta bertumpuk-tumpukkah? Tapi ketika tidak ada Al-Quran, tidak mengikut kepada sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh ia berada dalam kegelapan. Jangan kita tertipu oleh dunia. Dunia ini dijelaskan daripada ayat-ayat Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dunia ini darul bala wa darul imtihan. Dunia ini tempatnya ujian dan tempatmu diuji. Sudah, tidak ada lain. Dalam Al-Anbiya 35 Allah katakan kullu nafsin za'iqatul maut, sungguh semua yang bernyawa pasti mati. Dan sebelum mati maka sungguh engkau akan diuji. Diuji oleh dua hal, yakni kesusahan dan kesenangan. Keduanya adalah ujian bagimu, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Ingat, kesenangan adalah ujian. Kesusahan adalah ujian. Nah, untuk mengetes diri kita ya, supaya kita lebih meresapi lagi tentang makna ujian dari Allah. Ana mau kasih beberapa soal ujian. Mata pelajarannya matematika, boleh?
Yang memberi soal tidak lebih pandai dari yang mau menjawab ya. Soalnya matematika boleh? Yang di belakang, soalnya matematika boleh? Boleh ya? Ya, kita tes ya. Duduk lagi. Bismillah. Siap-siap jawab ya. Soal pertama. Soal ujian pertama. 2 tambah 2. 4 kali 2. 8 bagi 2. 4 tambah 5. 9 kali 3. 27 pangkat 2 tambah 3 bagi 6. Banyak kata beliau. Banyak, pokoknya kalau udah ada pangkat banyak deh pasti hasilnya ya. Itu tadi yang Ana bacakan dari soal pertama sampai soal nomor 7 tadi itu semuanya soal ujian ya. Iya, soal nomor 1 sampai nomor 6 enak gak jawabnya? Iya, senang ya. Itu ujian kesenangan ya. 2 tambah 2, 4, 4 kali 2, 8. 8 bagi 2, 4. Betul, 4 tambah 5, 9. Senang ya? 9 kali 3, 27. Begitu 27 pangkat 2 tambah 3 bagi 6. Apa rasanya? Berasa ujiannya. Betul? Betul? Ujian kesenangan melalaikan. Ujian kesenangan itu membuat kita enteng-enteng saja. Tapi ujian kesusahan tiba-tiba kita kaget. Betul? Ih, berasa nih soal ujian. Kemudian kita jadi terdorong apa jawabannya ya. Kemudian kita jadi berpikir bagaimana caranya ya. Lalu kemudian kita menjadi termotivasi mesti belajar lagi. Kita butuh guru mengajarkan kita pangkat-pangkatan. Ini kalau pangkat dipangkatin dulu, apa dibagi dulu, apa ditambah dulu, jalannya bagaimana nih, begitu ya. Lalu kita ingin melihat lagi, padahal dulu aku tuh belajar loh. Nah, tapi lupa, pusing gitu ya. Udah banyak urusan jadi lupa. Maka dengan soal yang berat ini kita diingatkan kepada banyak hal. Kepada belajar, kepada mencari ilmunya, kepada sesuatu yang kita pernah tahu tapi kita abaikan. Kita teringatkan, kita diingatkan bahwa kita butuh kepada Allah. Kalau soal ujian di dunia dan susah yang kita ingat, kalau gurunya namanya Pak Soleh, maka pas kita ngerjakan kebayang-bayang muka Pak Soleh. Kalau gurunya adalah Bu Saliha, maka waktu ngerjakan kebayang-bayang muka Bu Saliha. Gimana ya waktu tuh ibu ngajar bagian ini, ibu tuh ceritakan ini soalnya di papan tulis begini, gimana ya gimana. Kita merasa butuh diajarkan. Maka ujian kesusahan dari Allah. Allah mau kita merasa butuh kepada Allah. Allah mau kita menghamba, memohon lagi kepada Allah. Banyak rasa yang lalai daripada ikatan kepada Allah. Karena ujian yang berupa kesenangan hidup rasanya lancar-lancar saja. Lapang-lapang saja. Ya. Itu baru 27 pangkat 2 tambah 3 bagi 6. Belum lagi kalau yang dipangkatkan itu 109. Belum lagi kalau yang dipangkatkan itu 1337. Belum lagi kalau setelah ditambah dibagi kemudian dikali lagi. Rumit betul. Tapi kalau dicari, dipelajari, dipakai ilmunya, ketemu enggak jawabannya? Iya, itulah jalan kita menuju jannah dan itulah Al-Quran. Petunjuk yang mengajarkan, yang memberitahukan kepada kita caranya, jalannya. Sehingga kita bisa mencapai keberhasilan yang sesungguhnya. Yakni insya Allah Jannatul Firdaus. Surga yang paling tinggi. Amin ya Rabbal Alamin. Maka jika diberi ujian kesusahan, jangan berkeluh kesah, jangan marah, jangan mempertanyakan kok aku, kenapa aku, apa salah dan dosaku, kok dibeginikan sama Allah. Dosa dan salah kita banyak. Karena dalam kesenangan hati kita lalai. Itu kesalahan kepada Allah Ta'ala. Biasanya teteh kasih contoh yang sederhana-sederhana. Pagi ini juga baru dari kajian, ya, jamaah menyampaikan tentang ujian-ujian hidupnya. Bagaimana lagi kita menyaksikan saudara-saudara kita di Gaza? Bagaimana lagi kita saksikan saudara-saudara kita di Syria? Sanggupkah kita
menghadapi ujian yang demikian? Barangkali kita jawab tidak sanggup karena memang Allah tidak memberikan ujian lebih daripada kesanggupan yang telah Allah takarkan kepada hamba-hambanya. Maka setiap ujian yang kita alami, yakinlah sebegitu kapasitas kita yang telah ditetapkan oleh Allah, maka berbanggalah menerima ujian itu dari Allah. Hadapi dengan sabar, hadapi dengan iman. At-Taghabun ayat yang ke-11 bahwa sesungguhnya musibah itu terjadi biiznillah, kata Allah, dengan izin Allah. Maka jagalah hatimu kepada Allah, sungguh Allah yang akan datangkan petunjuk atas musibah itu kepadamu. Maka sudah jelas perintahnya dari Allah. Ya, hidup tanpa Quran, terputus dari Quran, hajrul Quran adalah kesia-siaan terbesar. Begitu engkau masuk ke dalam alam barzah, wahai ukhti, wahai salihah, pertama yang engkau akan hadapi adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat tentang ketauhidanmu kepada Allah. Maka ketika roh tidak bisa menjawabnya, ketika ia di dunia rohnya tidak bekerja bersama tubuhnya untuk menghamba kepada Allah, maka ketika terpisah dari tubuh hancur kembali ke dalam tanah, rohnya tidak bisa jawab pertanyaan tauhid di gerbang alam kubur. Apa yang kita dapat kalau tidak bisa jawab? Siksa kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka sekali lagi janganlah kita terputus daripada Al-Quran. Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau memberikan tanda-tandanya hajrul Quran. Ada 5, ya. Disimak, dicatat, dijaga diri kita daripada tanda-tanda hajrul Quran ini. Yang pertama, seseorang yang tidak mendengarkan, tidak memperhatikan, tidak menyimak kepada Al-Quran, maka ia ditandai sebagai orang yang tidak mengimani Al-Quran. Sungguh ia terputus daripada Al-Quran. Yang kedua, ia tidak mengamalkan Al-Quran meskipun ia mengimani Al-Quran. Tapi dia tidak mengamalkan. Ya, aku mah ya kalau aku belum bisa deh terima kalau misalnya harus diperintahkannya pakaian menutup aurat itu yang katanya syar'i, yang katanya mesti longgar, yang katanya tubuhnya tidak boleh berbentuk. Aku mah berproses aja. Hidup ini memang isinya proses, tapi untuk aturan Allah yang sudah jelas, maka jangan mengambil proses di sana. Mafhum? Mafhum? Hidup ini memang proses, tapi ketika Allah menetapkan suatu aturan, jangan mengambil proses di sana. Lalu lintas, lampu merah disuruhnya apa? Berhenti. Lampu kuning, pelan-pelan. Lampu hijau, jangan mengambil proses di sana. Kalau merah berhenti udah. Ya, kita enggak bicara uzur syar'i ya, enggak bicara tentang ada suatu uzur, suatu pengecualian besar yang Allah mengaturkannya lagi. Ada lagi pengaturannya. Tapi enggak bisa, ya. Kalau kita mengimani, maka kita mengamalkan. Jangan mengecualikan apapun. Oleh karenanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin." Bahwa sungguh menuntut ilmu agama Allah ini hukumnya wajib untuk seluruh kaum muslimin, ya, muslimin, muslimat, seluruh umat Islam, seluruh orang-orang yang beriman ini wajib untuk menuntut ilmu agar hidupnya semakin tertata sebagaimana Allah menginginkan ia menata hidupnya. Contoh lagi, surah Al-Anfal ayat ke-70 menyebutkan bahwa apabila Allah mengambil darimu
apa yang engkau sukai, engkau cintai, Allah ambil dari dirimu, jaga hatimu kepada Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ini sudah janji Allah. Tapi kemudian kita bilang, aku sudah sabar, aku sudah ridho, aku sudah rela, enggak juga Allah gantikan. Ini hajrul Quran, engkau tidak mengamalkan apa yang Allah sebutkan. Allah katakan kalau Allah ambil, jaga hatimu. Jadi ketika Allah ambil sesuatu dari hidup kita, diperintahkannya jaga hati. Karena hati ini bisa goncang, bisa terbolak-balik, betul. Yang tadinya kita hidup tenang, tentram bersama suami, tiba-tiba suami qadarullah wa masya'afal. Allah sebutkan ia menderita suatu sakit yang begitu berat hingga kemudian Allah mengambilnya. Ini hati bisa guncang, betul. Maka Allah perintahkan jaga hati. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan ganti yang lebih baik ini jangan diukur dengan akal manusia. Tapi kita mengukur semuanya dengan akal kita. Ganti yang lebih baik bisa jadi Allah sedang siapkan sakaratul mautmu yang mudah. Wallahu a'lam, betul. Maka sebagai hamba Allah perintahnya berprasangka baiklah engkau kepada Allah. Allah itu sesuai prasangka hambanya, ya. Jadi ciri-ciri hajrul Quran tadi yang pertama, dia tidak memperhatikan, tidak mendengarkan, tidak menyimak ya kepada Al-Quran, maka sungguh dia bisa disebut sebagai tidak mengimani Al-Quran. Yang kedua, dia mengimani Al-Quran tapi dia tidak mengamalkannya. Yang ketiga, dia tidak menjalankan hidupnya dengan berhukum kepada hukum-hukum Allah. Ini hajrul Quran. Ya. Kalau Allah bilang haram ya ukhti, maka itu adalah haram. Aduh, tapi aku bagaimana ya? Aku masih terikat, aku masih butuh. Semakin engkau membiarkan dirimu terikat dan butuh kepada yang jelas-jelas Allah sebut itu haram, coba kita renungkan. Yang terjadi berkah atau celaka? Tidak ada berkah di sana, betul. Maka memang, ya Allah beratnya perjuangan hidup ini. Iya. Karena yang ringan, enteng, enak, nikmat, tenang, tentram, tidak lelah, tidak nangis, tidak ada apapun. Sesungguhnya itu nanti di mana? Jannahnya Allah Ta'ala. Dunia ini memang tempatnya ujian dan tempatmu diuji. Ini tempatnya, ini waktunya. Kalau diberi umur 50 tahun maka engkau sedang diuji menghadapi ujian selama 50 tahun, agar di alam barzah nanti berapapun panjangnya alam barzah, maka kita mendapatkan ketenangan, ketentraman, berkumpul dengan ruh para orang-orang salih. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka orang-orang yang tidak mengambil hukum dan tidak berhukum kepada hukum-hukum Allah, artinya dia menjadikan Quran hanya sebagai teks semata, cuma tekstual saja. Dia menganggapnya itu teks-teks belaka, bukan untuk ditegakkan sebagai hukum, ya. Nah, ini pun disebut terputus daripada Al-Qur'an atau disebut sebagai hajrul Quran, ya. Berikutnya perlu dicatat lagi bahwa tidak mentadaburi Quran, tidak mempelajari makna dari ayat-ayat Allah hingga dirinya tidak mengerti apa yang Allah inginkan untuk engkau perbuat sebagai hambanya. Engkau tidak paham. Tidak ngerti hidup ini untuk apa. Tidak ngerti kenapa aku diciptakan. Tidak paham kenapa ujian itu didatangkan. Tidak jelas kesenangan, nikmat, rezeki, uang, harta diberikan kepada Allah untuk diapakan. Allah maunya apa? Tidak paham bahwa ketika engkau disakiti, Allah maunya apa? Maunya kita berbuat apa? Ketika engkau kehilangan, maka perintah Allah apa kepadamu? Tidak mentadaburi Quran. Tidak paham maknanya.
Maka ketika kehilangan, ketika menghadapi musibah, berteriak, menjerit, meraung, menangis, marah, tenggelam dalam stres, depresi, tidak mau bangkit. Biar saja hidupku begini, hidupku sudah berakhir tanpa yang aku miliki. Hidupku sudah berakhir dengan ini berakhir. Padahal umur masih ada. Allah masih beri umur. Dia tidak ngerti, tidak faham apa yang Allah inginkan darinya. Tidak tadabbur. Ini adalah hajrul Quran, terputus daripada Al-Quran ya. Dan yang terakhir, tidak menggunakan atau mengambil Quran sebagai syifa, sebagai obat dari segala keadaannya. Pada surah Ar-Radd ke-28 Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa sungguh hanya dengan mengingat Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Aku baca Quran terus tapi hatiku biasa-biasa aja, nggak tenang juga. Engkau mesti bertanya, bagaimana caramu membaca Quran? Bagaimana ikatanmu dengan Quran? Kadang kita buka Quran, cari ayat-ayat Quran saat kita butuh. Ya. Hubungannya tidak terbina, tidak terjalin. Ya, mengaji tapi sewaktu-waktu. Berkumpul di majelis ilmu hanya sekedar ingin kumpul saja. Ini perlu kita perhatikan pada diri kita. Yang bicara, yang mendengarkan. Sama, kita semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang lebih, satu pun tidak ada. Semua sama. Semuanya adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Ya. Maka jadikan Quran sebagai obat dari segala keadaanmu. Kembali ke Quran, terikat dengan Quran. Ingin bisa membaca Quran, ingin bisa memperbaiki bacaan Quran, ingin bisa mentadabburi Quran, ingin faham makna Quran, ingin merasakan Allah bicara kepada kita. Allah bicara kepadamu ya ummahat, Allah bicara kepadamu ya akhwat. Kesusahanmu dari Allah, kesenanganmu dari Allah. Jika engkau hidup dengan Quran maka engkau akan merasakan hubungan yang begitu indahnya dengan Allah. Bukankah hidup ini butuh petunjuk? Mau datang ke Balai Kartini, tanya alamatnya apa, langsung dimasukkan ke map. Map itu kan peta, peta itu kan petunjuk, betul? Ketika dimasukkan ke map, lalu berjalan, melakukan perjalanan, lihat mapnya, tiba-tiba sinyalnya putus. Bete apa enggak? Aduh, kok mati sih mapnya? Rasanya ada petunjuk yang terputus, betul? Itu baru sinyal handphone yang putus kepada satelit. Langsung kita merasa terputus dari petunjuk, betul? Kenapa enggak merasakan itu kepada Allah? Jangan sinyal kita terputus kepada Allah, karena enggak akan ada petunjuk. Macet, berhenti. Macet petunjuknya, sama seperti map kita yang berhenti. Kalau mapnya berhenti, kemana? Tidak ada lagi, petunjuknya tidak bekerja. Ya. Kita tidak ingin sinyal kita terputus kepada Allah. Ya. Ini handphone lebih banyak nyambungnya apa putus-putus sinyalnya? Lebih banyak mana? Putus-putus itu sekali-sekali atau sering? Sekali-sekali ya. Dia bekerja menyambungnya kepada satelit, betul. Artinya satelit ini daya kerjanya cukup konsisten ya. Karena putus-putusnya sekali-sekali ya. Satelit yang bikin siapa? Manusia.